Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni, ruang ngobrol asik dan juga santai nih. Tentunya bersama dengan alumni dari Universitas Dian Nuswantara. Dan di episode Cerita Alumni kali ini, kita akan ngobrol bersama alumni dari FIK. Bagaimana sih perjalanan karir dari setelah lulus kuliah sampai saat ini seperti apa? Dan ngomong-ngomong soal FIK, tidak lain dan tidak bukan, Aulia bakal ditemenin sama Duta FIK, yaitu Salsabila, ya, kembali lagi 2S ya. Oke, panggilan aku sekarang Aulia ya, Aulia bukan aja ya, Salsa. biar nggak ketukar gitu. Oke, nah ini tamu kita alumni dari Udinus FIK dari jurusan Ilmu Komunikasi, yaitu adalah Kak Beni Novareza. Halo Kak Beni. Halo Dinusian. Halo Kak, gimana kabarnya Kak Beni hari Alhamdulillah, ini? baik. Dari kantor langsung ke sini ya Kak? Dari kantor saya dipaksa sama. Enggak bercanda. Semangat tapi ya Kak ya. Semangat harus semangat. Dinusian ini ya Kak Beni merupakan alumni ya Kak dari Universitas Dian Nuswantara angkatan 2015 yang lulus di tahun 2019. Betul, 2019. Nah, itu dari prodi Ilmu Komunikasi Iya, Udinus. betul. Sama kayak kita ya, Iya, Sal ya. sama. Kita tiga-tiganya nih Ilkom. Trio Ilkom Oh, berarti. Ilkom Pride. Angkatan? Angkatan 2023. 21. Oh, jauh ya sama saya. Iya. Ya, masih. Tapi masih kelihatan muda loh, Mbak. Iya kan kita Gen Z. Iya, masa Masih Kak Gen Beni Z. juga Iya. masih kelihatan muda loh. Iya nggak apa-apa, aku terima. Oke, ini Kak Beni sekarang kerja di Nexa ya Kak ya. Pasti di Indonesia juga udah nggak asing ya sama Nexa. Itu pasti sering ada di event-event ya Kak ya. Oke. Terus sebagai marketing communication. Ya betul. Jadi saya sendiri sekarang itu ada di Nexa. Jadi Nexa itu adalah sebuah perusahaan yang core bisnisnya itu adalah internet. Jadi kita penyedia internet untuk segmentasi B2B atau segmentasi bisnis gitu. Nah aku masuk tuh di tahun 2023 kalau nggak salah. Ya sekarang udah dihitung hampir 3 tahun lah. Udah 3 di, tahun. Ya di Departemen Markom. Oke, nah kira-kira kalau ada kantornya sendiri Nexa itu di mana Kak kalau di Semarang ini? Jadi kantor pusat kita itu sekarang kantor baru lagi pembangunan. Ini kita di daerah Jangli, tapi untuk kantor sementara kita juga ada di Jangli. Ada 3 titik kantor, sekitar Jangli dan Gajah Mungkur sekitarnya lah. Oh, berarti ada 3 titik kantor ya untuk di Nexa sendiri. Betul. Kalau misalnya ini kan ngomong-ngomong soal Nexa ini pasti kan kita tuh udah nggak asing ya Kak sama Nexa. Nah kalau dari tim di Markom sendiri, dari Kak Beni sendiri, itu kira-kira timnya ada berapa Kak? Banyak nggak kira-kira nih? Timku itu total Markom itu sekitar 14 orang. Jadi di Departemen Markom di Nexa itu kita ada untuk staffnya itu ada dari kita ada desain grafis, ada motion grafis sama AI artis kita jadiin satu. Kebetulan kita sudah ada pemanfaatan AI, ada videographer juga itu ada 2, ada PR, ada content plannernya ada internal dan eksternal, terus juga ada supervisor, ada koordinator gitulah. Jadi kalau dihitung-hitung totalnya ada 14 orang lah. Banyak ya Kak ya. Iya. Kalau misal kegiatannya ya gaul-gaulannya Markom nih. Kegiatannya di betul. Markom tuh apa sih Kak? Kalau activity pasti activity harian kita pasti awal di jam-jam awal kita pasti briefing dulu ya. Briefing dulu itu bisa briefing untuk target kita terdekat itu apa, target per beberapa bulan apa gitu. Biasanya itu melingkupi konten yang pertama, waktu itu terus branding, ada event dan lain-lain lah. Kayak campaign gitu ya. Campaign juga termasuk. Terus kita juga lihat tren sosial media kemana. Kita juga mengamati KOL mana yang bisa kita ajakin buat kerjasama kayak gitu-gitulah. Biasanya kalau lihat tren-tren gitu Kak, itu lebih suka lihat di mana? Kan sekarang tren-tren biasanya di Reels atau di TikTok, Iya, di sosmed ya yang sering gitu. Nah, itu diakses. lebih sering diakses dan sering jadi apa ya kayak reference tuh di mana dari Kak? Kalau di departemen kita sendiri sih termasuk imbang ya. Jadi kita memang ada waktu untuk brainstorming. Jadi kita nemu konten apa nih di Instagram, nemu konten apa nih di TikTok, formulanya kayak gimana nih, kita pakai hook kayak gimana nih, brand sekarang itu kayak gimana gitu. Secara besar agensi itu arahnya mau kemana. Sebenarnya kita amati di dua-duanya, di TikTok maupun Instagram, karena algoritma sekarang kan cepet banget ya, hampir-hampir mirip. Cuman ya TikTok sekarang lebih bisa dibilang lebih cepat lah, karena kan ada tren audio, ada tren visual, ada Visualnya tren juga. dance gerak-gerakan, kayak itu meme-meme dan lain-lain gitu sih. Dan juga kalau TikTok kan durasinya juga nggak terlalu panjang, jadi orang-orang sebenarnya lebih
menariknya ke arah TikTok sih sebenarnya Iya, kalau betul, dilihat betul, ya betul. Kak ya. Jadi sekarang kita juga ada di tahap edukasi kalau konten itu tuh tidak harus panjang Iya, gitu. Kalau zaman aku kuliah dulu harus kayak formal sekali Iya. ambilannya gimana. Sekarang kayaknya udah boring bisa deh kalau kayak tidak gitu. banget. Iya. Raw Hal-hal konten lucu, kan. random Iya, gitu. iya, FYP iya. sih, Kak. Fadil Jaidi kayak gimana coba tuh? Tapi Kak Bener Benny banget. sendiri kayak ini gak ngurusin yang komen-komen itu gak sih Kak? Kayak komen misalnya kan kadang ada komen tuh yang dari next saya misal agak dibalesnya tuh lucu-lucu gitu. Iya, admin kita lucu sekali Oh, memang di gitu. uploadnya. Iya, itu kita juga pasti memperhatikan ya karena itu juga termasuk di copywriting. Jadi harapannya kita ketika komen itu juga bisa naik engagementnya, gitu-gitu sih. Kalau posisinya Kak Benny di Markom sendiri dari Oke. tim itu sendiri? Jadi awal masuk itu aku di content planner sebenarnya, content planner dan copywriter. Jadi ada dua. Jadi waktu itu aku ngurusin untuk copywriting, misalkan ada kebutuhan website, ada kebutuhan ads, ada kebutuhan baliho, ada kebutuhan banyak lah kaitannya copywriting yang itu ada conversion dan lain-lain. Setelah itu juga handle content planner, kebetulan untuk content planner internal. Waktu itu transisi algoritma, kebetulan aku masuk. Nah sekarang udah running setengah tahun ini aku di supervisor. Oke, di Nusian ini kita masih akan ngobrol lagi bersama Kak Benny. Jadi di Nusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Nah ini sempat terpotong nih obrolan kita bersama Kak Benny. Kita lanjutkan lagi Boleh, nih boleh, obrolannya. Ini kira-kira kalau kita agak flashback ke masa kuliah nih Kak. Kak Boleh, Benny kan boleh, ini boleh. jurusan ilmu komunikasi. Ya, Kenapa sih Kak memilih jurusan ilmu komunikasi? Mungkin ada alasan tersendiri atau memang gimana? sebenarnya apa ya? Dulu sebenarnya aku SMA kan jurusan IPA waktu itu. Nah, sama Kak. IPA. Jadi waktu Oh, itu IPS. IPA, terus aku ngerasa kayaknya aku ternyata nggak di sini deh. Karena waktu itu di SMA aku itu salah satu orang yang aktif di bidang non akademik. Jadi aku tuh sampai dibilang guruku kalau aku tuh lulus gara-gara non akademik bukan akademik nih. Nah setelah aku cari-cari ternyata memang salah satu yang cocok itu di ilmu komunikasi waktu itu. Jadi ya udah, aku tidak daftar ke tempat yang lain komunikasi, aku langsung daftar ke Udinus. Wow. Waktu itu karena ada kerabat yang juga kuliah di Udinus juga waktu itu. Ya udah kita langsung daftar aja. Oh, berarti Kak Benny udah sadar kayak potensi kakak kayaknya memang Di ilmu komunikasi. di komunikasi. Mas, alam ya, Kak? bawah sadar mungkin ya, atau keasalan juga nggak tahu sih sebenarnya. Oke. Karena waktu itu kan ilmu komunikasi ini kalau di tempatku kan aku bukan orang Semarang ya, jadi orang kabupaten lah. Oke. Ilmu komunikasi itu tidak populer kan, karena kan di sana taunya apa sih teknik lah, TI lah, Udinus kan TI nah gitu. Tapi aku sadar kan kemampuanku tuh ada di sini gitu. Ya udah kita maksimalin di jurusanku aja. Aku tambahin deh tadi kata-kata orang kabupaten kadang tuh ilkom ngapain sih orang belajar ngomong gitu. Iya, mungkin ada sebagian orang yang mikir komunikasi kan dia sekedar komunikasi, padahal kalau di Udinus itu sebenarnya nggak mencakup cara ngobrol dan lain-lain Iya. aja ya. Kak? Tuh, coba Iya. bisa jelasin Kak. Apa aja tuh ya? Contohnya kata cewek kalau bilang terserah lah. Kita kan bingung ya kalau terserah aja oke, kan. oke, Ya, iya, kan? benar, Terus benar. terserah apa nih gitu. Itulah itu intinya apa? Secara contoh spesifiknya itulah kalau komunikasi. Gitu. Dan di Udinus juga kan kita diajarin ada editing dan audio Hmm, visual dan banyak lain-lain. Ya, jadi waktu itu belajar banyak sih aku. Ya terima kasih untuk Bapak Ibu dosen ya. Waktu itu kita belajar banyak banget. Ada teori komunikasinya sendiri, ada audio visual, itu juga diajarin teori komunikasi, terus public speaking. Waktu Iya, itu juga betul. kita diajarin semuanya lah yang mendukung di karirku sekarang lah Nah, ini. ngomong-ngomong tadi ada matkul yang sudah disebutin sama Kak Benny ya. Itu berarti kan matkul-matkul di Ilkom Udinus ini cukup membantu Kak Benny untuk di pekerjaan Kak Benny yang banget, sekarang banget. kan. Nah, itu bisa dong diceritain waktu pas kuliahnya tuh gimana gitu, kayak waktu pas Kak Benny di matkul apa gitu, ada nggak sih golden memoriesnya gitu? Sebenarnya kalau golden memories ini ya saya mention satu dosen ya, namanya Bu Mutia. Jadi waktu itu saya udah di semester akhir. Kebetulan teman-teman sudah pada sidang waktu itu. Saya udah kerja kebetulan waktu itu di semester 7 atau 8. Agak males-malesan kan, skripsi kan, terus
Bu Udah mau Mutia, selesai gitu ya? iya Bu Mutia tuh chat pribadi, Ben ayo nunggu apa, cuman gitu aja, besoknya langsung bimbingan. Karena ya bener sih, mungkin orang lihatnya biasa gitu, tapi di aku tuh kayak ternyata dibutuh ya diingetin kayak gitu, Iya. apalagi langsung sama dosbing gitu. Betul, Bu Mutia waktu itu betul. dosbingku. Bener-bener dibimbing dan didampingi ya Kak? Iya, rasanya. iya, ya dimarah-marahin pasti karena Iya. kan kenapa molor. Tapi alhamdulillah masih tepat Tepat waktu. Ha, Oke. Nah, waktu itu. ini kan Kak Benny tadi mention kalau sempat kerja pas kuliah. Nah, ini kerja apa Kak kalau boleh tahu? Jadi aku dulu itu di semester 7 kalau nggak salah, aku tuh di salah satu radio anak muda di Semarang namanya Trax. Di situ aku 4,5 tahun lah. Jadi sebelum lulus tuh aku udah kerja di situ. Aku sebagai produser. Wow. Setelah itu aku sebagai kreatif asisten di ending pekerjaanku. Gitu. Oh, terus perjalanan karirnya kira-kira dari setelah lulus kuliah sampai di Nexa? Sebenarnya inline sih. Jadi kan aku waktu itu kan Nexa itu salah satu klien dari Trax. Oh, oke. Kayak gitu. Nah kebetulan ada temanku alumni Udinus juga yang dulu di Nexa. Itu ada lowongan, aku coba approach. Waktu itu posisiku kreatif asisten, jadi aku bikin campaign on air untuk radio, bikin konsep audionya seperti apa, activity-nya kayak gimana, ngedevelop programnya kayak gimana. Ternyata inline nih sama departemen Markom di Nexa. Yaudah ketika itu aku daftar. Sainganku waktu itu juga ada alumni kakak tingkatku. Oh, iya? Iya. Oke. Ada berapa orang, ada 10 orang waktu itu. Wow. Aku tes dari interview. Ya alhamdulillah keterima. Ternyata kemampuanku diterima dan diberi apresiasi lah gitu sama Nexa gitu sih. Nah, ini ngomong-ngomong soal tantangan, kira-kira pas pertama kali setelah lulus kuliah ya Kak ya, terus bekerja di Nexa sebagai Markom di bagian marketing communication, tantangannya kira-kira apa nih Kak? Penyesuaiannya ada yang berbeda nggak? Sebelumnya dia kan di Trax nih sebagai produser ya. Pasti ada yang berbeda. Kalau di Trax itu kan kita mayoritas kerja semuanya anak muda. Kerja pakai kaos band, kita pergi Iya, ke konser benar. setiap weekend, kita ketemu artis Kayak setiap skena weekend. gitu ya, Kak, ya? Iya, betul. Culture. Iya, Yes, culture. culture. Ketika aku di corporate, meskipun secara taste sama, tapi ada hal-hal yang harus adaptasi gitu. Kayak misalnya jam kerja, pasti jam kerja. Kalau di radio kan biasanya lebih singkat ya aku ya, bekerja lebih singkat. Malam bisa kadang kita cabut nongkrong bareng-bareng. Nah kalau di corporate ini memang kita beda sekali. Karena apalagi Nexa itu juga salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi kan. Jadi kita harus update teknologi, update AI. Bedanya di situ sih. Jadi aku tidak punya akses gratis ketemu artis lah. Bedanya mungkin itulah. Situ. Apalagi tadi teknologi kan berkembangnya kan Iya, cepet ya. cepet banget. Nah, jadi kita harus up to date tuh. Gitu sih. Nah, ini kan berarti tetap ada penyesuaian ya dari jam kerja dan lain-lain, budaya dari kantor yang berbeda juga ini pasti ada penyesuaian. Nah, ini kan di Ilkom dulu pas kuliah ini kan ada beberapa peminatan ya, Sal ya. Nah, kalau Salsa sendiri peminatannya apa? Aku kebetulan core Apa itu? Core. bisnis inovasi gitu loh. Oh. Inovasi. bisnis inovasi. Dia lebih ke inovasi gitu. Jadi kayak kalau di aku kemarin tugasnya waktu pas penjurusan itu lebih bikin campaign ke sekolahan. Tapi kalau creation itu kemarin lebih ke event yang besar, lebih besar, kayak misal kemarin tuh di kebun binatang. Kayak gitu-gitu. Apa itu ke kebun binatang? Bikin Yang event apa kayak misal? mainan, kayak kemarin tuh ada dolan Mairo Kocok kayak gitu-gitu. Oke. Itu ada. Jadi kayak eventnya yang kreatif gitu loh Kak. Oke. Dikemas sekreatif mungkin gitu. Tapi kalau misalnya aku lebih ke campaign literasi digital gitu ke sekolah-sekolah. Bagus. Gitu. Kalau Kakak sendiri Kak Benny, masuknya ke penjurusan apa? Ini karena aku tim lama ya, aku tuh angkatan kedua. Waktu itu di peminatanku tuh ada dua, ada komunikasi bisnis sama broadcasting atau penyiaran. Aku masuknya ke broadcasting atau penyiaran, tapi sekarang kerja aku lebih komunikasi bisnis gitu sih. Apa Tapi- mungkin karena itu Kak? Kak Beni kan juga kerja di Trax ya? Apa karena itu jadi milihnya broadcast atau enggak? Enggak juga sih sebenarnya. Itu juga sebenarnya kesandung juga masuk Trax. Kesandung juga tapi nyaman akhirnya karena sesuai dengan passion kan, suka musik dan lain-lain. Tapi kalau kenapa perbedaan? Ternyata di broadcast itu aku mendapatkan yang pertama memang mental. Dan kita itu terbiasa kan bikin tugas kemana ke lapangan. Nah itu tuh kita lebih, aku merasanya aku jadi lebih tahan aja sih gitu. Lebih daya tahanku Tahan terhadap banting gitu ya, kayak.
lebih tahan aja gitu. Jadi Berani udah nggak lah. kaget nih aku kayak misalkan ada event, aku harus 2 hari harus ngelit tim atau jadi PIC apa itu udah nggak kaget gitu. Gitu sih. Udah dar udah ready banget, udah Iya siap gitu betul ya Kak ya. sekali gitu. Karena kan di kantor yang sekarang kebetulan handle eventnya semua by in-house internal. Gitu. Oke. Tadi kan kalau di Trax itu kan ketemu artis-artis gratis ya. Hmm. Tapi kan kalau di yang Nexa ini kan kakak juga di urusan marketing communication tadi ada KOL. KOL kan biasanya ada yang artis-artis juga kan. Itu iya. kan secara nggak langsung kakak bakal ketemu nggak sih? Iya sama-sama, Iya kan? sama. Jadi untuk di Nexa itu kalau KOL kita kan pasti milih-milih, kita kan kebetulan ada konten yang juga melibatkan KOL. Kita punya konten yang itu tuh sebenarnya loyalty konten, kita punya klien hospitality hotel biasanya yang mereka tuh butuh direview. Jadi kita bikin terobosan konten di mana Nexa ini menggandeng hotel sama KOL. Jadi kita dapat satu konten yang secara engagement tuh tinggi gitu sih. Nah, itu kita sesuaikan tuh kan ada hotel syariah, ada hotel Iya, yang resort betul. dan lain-lain. Nah, itu bisa kita pilih-pilih tuh KOL yang cocok yang mana kayak gitu. Oke, iya. Nah, di Nusian kita masih akan ngobrol lagi sama Kak Beni. Jadi di Nusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Oke, Kak, selama bekerja sebagai marketing communication, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, kira-kira tuh tantangan terbesar saat menjalani itu ada nggak Kak? Apa gitu? Apa ya? Kok berat banget nih Kak Mungkin napasnya? yang Sebenarnya- bikin kesel dikit gitu. Sebenarnya gini sih, kalau dinamika di dunia pekerjaan itu kan pasti ada aja ya. Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah kemalasan diri sendiri. Itu Dari sih lebih pribadi ke dulu ya, ke Kak, diri ya? sendiri itu pasti jadi tantangan utama karena misalkan kita ada deadline banyak nih. Kalau kita nggak mulai ngerjain ya nggak selesai-selesai Iya, nih. kalau gitu. ditunda-tunda gitu. Kalau lebih numpuk. Iya gitu sih sama itu aja sih kalau menurutku. Kalau misalkan dinamika di eksternal kan kita masih bisa handle lah kalau itu. Kalau misalkan ada klien yang mintanya aneh-aneh, sekarang kan teknologi bisa mendukung ya. Iya. Kalau misalkan kita punya klien sosial media, ini bunganya diubah jadi anggrek ya mas, misalnya kita kan udah bisa ubah kayak Tapi gitu ada? sih. Ada kok ya, bisa. Bisa. Oh bisa nggak sekarang? Tolong. Bisa dong. Gimana nih? Nah ini dari semua kerjaan mungkin kalau yang paling berkesan kira-kira Kak? Pekerjaan ya? Kerjasama mungkin pas lagi mau buat event apa atau apa yang paling berkesan banget? Yang paling berkesan ini baru ini nih, paling berkesan nih ini nih, ini kita mau bikin konser kan. Di sini berasa sekali pusingnya memang, cuman berharapnya ketika pusing nanti dibayarkan dengan show yang bagus gitu sih, harapannya sih gitu. Pasti pusing ya ngurusin artis nasional, artis Iya. lokal itu, terus tenan dan Berarti lain-lain. ketemu gitu artis dong, Bus. sih. Ketemu artis kan udah dari lama. Iya, udah nambah relasi. Easy. Oke, karena kan juga konser ini kan cukup besar ya Kak kalau Iya, bisa dibilang kalau konser eventnya itu ya. sih. Kalau yang berkesan ya di Nexa itu kalau di pekerjaan sebelumnya di Trax waktu itu aku pernah ngobrol sama Pamungkas. Nah, itu berkesan kan orangnya sangat enak diajak ngobrol. Oke. Gitu. Itu sih waktu dia konser pertama kali di Semarang gitu. Kalau ngomongin soal komunikasi, kira-kira apa sih Kak yang harus dimiliki mungkin untuk mahasiswa ilmu komunikasi? Apa ya skill yang harus dimiliki sebelum Oke. mungkin masuk ke dunia kerja? Yang paling penting yang pertama kita cari itu pasti good attitude. Attitude yang bagus itu sangat menunjang pekerjaan teman-teman. Karena apa? Pekerjaan teman-teman itu nanti fokusnya bukan di diri sendiri, tapi pasti akan ada berhubungan dengan eksternal ataupun departemen lain. Ketika attitude-nya buruk, pasti ini akan susah nanti. Aku jamin, oke? Pesan dari Kak Beni. Diingat-ingat. Aku ada kata-kata apa ya? The only disability is a bad attitude. Nah, jadi kalau bisa memang attitude-nya dipersiapkan, mental bekerjanya itu dipersiapkan gitu. Kira-kira nih bagaimana sih Kak kalau dari Kak Beni dari setelah lulus kuliah sampai dengan sekarang cara untuk membangun personal branding yang baik nih kalau dari Kak Beni sendiri? Oke, ya personal branding yang pertama memang attitude diperbaiki ya memang.
Lalu tadi relasi, jadi gitu kita ketemu orang, kita ngasih kesan yang bagus. Kita perkenalkan diri kita sebagai apa gitu. Fokus terhadap apa yang kamu suka itu masih penting sekarang. Karena itu yang bisa jadi membentuk personal branding yang lengkap. Jadi aku ketemu Aul, ketemu Salsa nih. Jadi ada kesan nih di aku, oh orang ini sukanya kayak gimana. Tadi namanya sama nih, Salsa sama Aul. Ini kan aku ingat nih, Salsa tadi magang di mana, tadi sempat cerita off the record. Nah, berarti ini sebenarnya kalian di sini juga membentuk personal branding gitu. Tinggal nanti kalian tutup dengan legacy apa nih personal branding ini. Jadi achievement itu juga penting untuk personal branding. Kadang juga kalau kita ngomongin kerjasama atau ketemu sama orang untuk membangun networking, sekedar untuk mengingat namanya aja itu tuh kadang bikin orang ini juga jadi seneng. Betul. Bener kan Kak? Betul. Itu kan hal simple ya, hal iya, kecil itu ya, Kak? termasuk salah satu skillmu untuk personal branding. Jadi kamu tuh terlihat profesional. Salah satu bentuk profesionalitas itu adalah kita bisa kasih konklusi, kita tahu namanya ini siapa gitu. Kita tahu mau bahas apa. Itu salah satu termasuk skill profesionalitas gitu. Kira-kira pesan mungkin untuk yang mau masuk ke ilmu komunikasi Oh, iya. dari Kak Benny, Boleh, kira-kira kayak gimana nih Kak? Jadi untuk teman-teman yang memang punya passion di bidang sekarang itu bidang kreatif, di bidang audiovisual, bikin video dan lain-lain, ilmu komunikasi Udinus ini jadi salah satu wadah yang luas, wadah yang kita punya dasar ilmunya. Jadi teman-teman jangan takut untuk masuk komunikasi, karena teman-temanku juga banyak sekali sekarang punya PH sendiri, sekarang punya vendor wedding, foto, video dan lain-lain. Sekarang udah sukses, kliennya OJK dan lain-lain itu sudah banyak. Jadi teman-teman jangan takut, ilmu komunikasi Udinus itu membuka peluang sebesar itu. Oke, ini Salsa kan nih lagi semester akhir, lagi 14 ya katanya. proses bukan mas kejauhan. Oh, kejauhan. Jauhan nih Kak Benny. Masih 6 sih. Magang Oh, nih, lagi proses magang juga. Nah ini kalau di Nexa, Ya boleh Kakak? Boleh kita selalu kita selalu open loh, selalu open. Udinus itu jadi salah satu kampus yang lulusannya tuh paling banyak di perusahaanku. Itu fun fact loh. Di departemenku itu ada 3 orang. DKV 2, Ilkom 1 aku. Nanti habis ini aku minta WA-nya buat tanya-tanya lagi. Boleh. privilege networking. Nah, betul. Ketemu di podcast cerita Alumni. Oke, mungkin nanti soal magang akan diinfokan juga mungkin ya di sosial media Bisa. dan lain-lain. Nexa juga pasti ada menerima magang. Iya, kita pasti open. Nah, nanti teman-teman follow aja Instagram kita di @nexanet.id. Di situ semua info kita share di situ, magang, loker, event semuanya kita share di situ. Terakhir deh Kak Benny, mungkin ada nggak sih masukan gitu buat prodi ilmu komunikasi Udinus gitu sebelum kita tutup nih? Berat banget sekali nih. Ini cukup berat ya, aduh. Masukan ya apa ya? Yang pasti terus mengikuti apa yang ada sekarang ya. Karena intinya adalah satu kata yang bisa keharusan Udinus itu harus apa? Harus relate dengan industri seperti apa. Betul. Apalagi komunikasi ya Kak. Betul. Ini juga Udinus kan buka S2 ilmu komunikasi. Oh iya, betul, saya ditawari kemarin. Masuk Kak? Ya kita nunggu rezeki, Iya, nanti siapa kita tahu lihat ada next time-nya ya, rezeki. seperti apa ya, Rezeki Kak? waktu kan. Beasiswa. Sama boleh. Arhan nanti ikut S2 Ilkom. Arhan? Iya, Oh, Arhan. satu kabupaten sama saya Iya, kebetulan. nah itu Masya Allah. boleh tuh kan jadi Iya, nanti siapa tahu jadi teman ya. classmate. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Benny sudah membagikan apa ya? Insight-nya, iya. Terima kasih juga Perjalanan Salsa sama karirnya di Aul. cerita alumni. Semoga sukses ya. Amin, Iya. sukses juga untuk Kak Benny. Amin. Jangan lupa dunia itu jahat ya. Oke. Tambah dewasa. Kayak lagu ya. Oke Dinusian, terima kasih juga sudah menyaksikan cerita alumni di episode kali ini. Jangan lupa pokoknya terus saksikan cerita alumni setiap sore ya. Saya Aulia Salsa dan juga Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita alumni selanjutnya.